Bisa. Boleh siapa yang mau pimpin doanya? Coba ibu mau yang pimpin doa di sini siapa ya? Mahardika coba. Udah, nggak mau. Gak mau. Perempuan boleh siapa? Revani mau pimpin doanya? Boleh pimpin doanya Revani? Raditu billahi Hamidina wabil amin ya robbal Alhamdulillah alamin. Anak-anak karena sekarang itu masih pada harus bisa menjaga kesehatan ya. Protokol kesehatan itu 5M. Ada yang tahu M pertama itu apa? memakai masker. M yang kedua mencuci Tangan. M yang ketiga Jarak. jarak. M yang keempat menghindari kerumunan dan M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Baik anak lama menurut nah ibu mau kasih kekonsentrasian kalian terlebih dahulu. Anak-anak terus tidak tepuk tunggal ganda dan trio. Yang sudah tahu tepuk tunggal ganda trio? Kalau belum tahu, ikuti ibu ya. Kalau misalkan ibu bilang tunggal, kalian semua harus tepuk satu kali. Kedengaran suaranya. Kalau tunggal kita tepuk satu kali. Coba ikuti ibu. Kalau ibu bilang tunggal, kalian harus bertepuk tangan satu kali. Dan suara. Ganda, kalian harus bertepuk tangan 2 kali ya. Tuh. Suaranya nggak jelas, Bu. Kalau misalkan trio, kalian harus bertepuk tangan 3 kali, oke? Sekarang kita mulai. Tunggal kita harus bertepuk tangan berapa kali? 1 kali ya. Kalau misalkan ganda, kita harus bertepuk tangan berapa kali? 2 kali. Kalau trio, kita harus Yang ngomong. mulai. Tuh ada suaranya nggak jelas. Tunggal. Suaranya nggak jelas. Tuh suaranya nggak jelas. Anak-anak, apakah terdengar suara ibu? Oke, baik. Kita tepuk tunggal ganda trio terlebih dahulu agar anak-anak bisa konsentrasi sebelum pembelajaran dimulai. Kita mulai ya. Tunggal. Ganda. Trio. Semuanya. Coba ganda. Tunggal. Tunggal. Ganda. Trio. Semuanya. Ya.
Tunggal. Alhamdulillah. Ganda 2 kali. Yuk, tidakkan. Baik anak-anak, kita langsung ke pembelajaran saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks non fiksi, lalu tentang karakteristik individu, perilaku baik dan buruk, dan juga mengenai pengalaman tari di Indonesia. Sebentar ya, Ibu mau menunjukkan dulu PowerPoint-nya. Tunggu ya anak-anak. Buka halaman berapa, Bu? Apakah sudah terlihat? Bukan nasi. Kosong. Buka halaman berapa, Bu? Sudah. Oke. Nah, Halaman sekarang berapa, Bu? kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan juga PPKN. Oke, siapkan catatan kalian ya. Perhatikan baik-baik. Nah, Ibu mau tanya, teks non-fiksi itu apa? Nah, contoh teks non-fiksi ini merupakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang nyata ya, tidak direkayasa. Dan teks ini itu isinya itu bukan berisikan yang fokus atau yang mengada-ngada, tapi isinya itu benar-benar nyata yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya itu sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19 ya anak-anak. Nah, kita bisa menghadapi pandemi COVID-19. Ya, nah, di sini pun ada contoh dari teks non-fiksi. Nah, karena teks non-fiksi ini itu merupakan teks yang nyata, yang fakta, ya berdasarkan fakta. Jadi, contohnya itu seperti kita laporan, karya tulis ilmiah, dan juga artikel. Nah, di sini Ibu ya, nah mengenai cara hidup sehat agar terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak harus dengarkan Ibu ya. Di sini Ibu akan membacakan teks ceritanya. Nah, di Indonesia kini dikagetkan dengan virus yang bernama virus corona atau virus COVID-19. Virus ini sudah hampir setahun belum juga hilang di Indonesia. Virus ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Dengan adanya virus COVID-19 ini, kita harus berhati-hati. Jangan pernah berliburan keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak. Jangan pernah keluar rumah tanpa menggunakan masker. Lalu, jika hendak makan, harus mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Karena tangan adalah pusatnya penyakit. Kenapa? Karena tangan kita bisa memegang apapun itu, seperti uang, benda, atau bahkan bersalaman dengan orang lain. Nah, maka dari itu jangan pernah tidak mencuci tangan jika tidak mau makan ya. Nah, tapi juga agar terhindar dari virus jahat ini. Dari itu, selain menerapkan protokol kesehatan, kita pun harus mengatur pola hidup sehat seperti tidak boleh malas, kita harus rajin berolahraga dan berjemur, tidak boleh makan makanan yang makanan seperti itu ya, bahaya. Nah, lalu kita pun harus lebih baik memakan sayur dan juga buah-buahan segar dan juga matang dan konsumsi vitamin dan membantu stamina tubuh kita. Anak-anak, Ibu mau tanya nih. Kan nggak tadi Ibu baca cerita. Nah, Ibu mau tanya di sini, hal-hal apa saja sih yang perlu kita hindari demi tubuh kita itu sehat? Apa saja yang harus kita hindari agar tubuh kita itu sehat? Coba di dalam teks cerita ini ada yang bisa jawab? Cuci tangan sama memakai masker. Kesehatan. Ada yang tahu? Coba di dalam teks ini hal apa saja yang perlu dihindari?
agar tubuh kita itu tetap sehat? Menerapkan protokol kesehatan, mengatur pola hidup sehat, seperti tidak boleh malas, harus rajin berolahraga dan berjemur. Tidak boleh makan makanan kaleng demi kesehatan tubuh kita, dan kita pun dilarang makan makanan mentah, dan lebih baik makanlah makanan yang sehat seperti sayur dan buah-buahan segar dan matang. Betul sekali. Itu siapa yang jawab? Tubuh kita. Hebat ya. Nah, oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai IPS, ilmu pengetahuan alam mengenai keragaman Indonesia. Nah, keragaman Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar dan masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Banyak keragaman yang ada di Indonesia, yaitu mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan yang lainnya. Nah, di sini ada berbagai macam keragaman budaya. Di antaranya itu ada makanan. Nah, ini makanan apa? Ada yang tahu tidak? Ini makanan apa? Kerak telur. Nah, ini yang kedua ada baju adat. Ini baju adat dari mana coba? Ini biasanya dari khas Sunda. Apa coba baju apa ini? Sunda. Kebaya. Iya, Kebaya. Kebaya ya. Nah, ini ada rumah adat. Ini rumah adat apa coba, ada yang tahu? Rumah adat Joglo. Jogo. Nah, ini ada tari daerah. Ini tari daerah apa ya? Ada yang tahu? Tari Saman. Iya, betul. Tari Saman ya. Betul sekali. Tari piring. Tari piring itu dari mana? Nah, karena di sini kita akan lebih jelasnya membahas mengenai tari daerah dari Indonesia ya. Nah, tarian daerah apa saja sih yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Mbak, sebutkan ada tarian apa saja sih di Indonesia? Apa yang mau jawab? Tari piring, tari batur, tari piring, tari saman, tari Iya, betul ya. tari saman, tari piring, tari piring. Dari piring, lalu tari apa lagi ada yang tahu? Kipas. Iya. Dari Jawa Barat itu ada tari apa? Tari jaipong. Iya. Tari betul. jaipong. Iya, betul sekali ya. Tadi sudah disebutkan anak-anak ada tari saman, tari jaipong. Itu adalah tari daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu punya contoh-contoh tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada tari saman. Yang tadi sudah anak sebutkan, tari saman ini berasal dari budaya Aceh, ya. Nah, tari saman ini dilakukan secara tim dengan anggota lebih dari 10 orang dan ganjil. Nah, biasanya tari saman ini dilakukan oleh wanita ya. Nah, lalu ini ada makna dari tari saman. Makna dari tari saman itu memberikan cerminan terhadap pendidikan, pahlawanan, keagamaan, kesopanan, dan juga kekompakan. Biasanya dilakukan gerakannya cepat sekali, kita konsentrasi, dan kita juga di sini dilatih kekompakan. Nah, di sini juga makna itu sebagai keagamaan. Nah, oke, yang selanjutnya
yaitu ada tari jaipong. Nah, tadi yang sudah disebutkan juga. Jaipong ini berasal dari Jawa Barat ya. Tarian ini adalah tarian khas Sunda. Nah, tari jaipong ini bisa dilakukan individu ataupun berpasangan. Nah, makna dari tari jaipong ini yaitu menandakan bahwa wanita itu memiliki sifat yang energi, ramah, berani, pantang untuk menyerah, lalu lincah, berdiri, bertanggung jawab, genit, namun tetap santun. Nah, penari jaipong ini biasanya sangat lincah ya gerakannya. Biasanya dibawakan oleh para perempuan. Dan selanjutnya di sini ada tari kecak. Tari kecak ini dilakukan oleh para lelaki ya. Nah, tari kecak ini berasal dari Bali. Tarian ini merupakan tarian ritual atau tradisi menolak bala. Menolak bala itu menghilangkan bencana ya anak-anak, mohon maaf, menghilangkan bencana. Dan tarian ini itu dilakukan oleh pria biasanya. Dan dilakukan oleh banyak orang gitu lihat. Di sini contoh gambarnya seperti ini. Nah, lalu para penarinya itu pada kondisi yang tidak sadar gitu. Dalam keadaan kondisi yang tidak sadar karena dimasuki oleh roh-roh halus. Lalu di sini ada makna dari tari kecak. Makna tari kecak yaitu memiliki nilai moral, mengandalkan kekuatan mengalami kesulitan, setia pada pasangan, pengorbanan untuk menyelamatkan orang lain, dan diingatkan untuk menjauhi sifat yang serakah. Baik, yang sekarang ada tari selamat datang. Nah, biasanya orang yang seperti ini itu dari mana coba? Dari Papua Dari ya Papua. Iya, dari Papua. Selamat datang itu berasal dari Papua. Nah, tarian ini Dari Papua. dibawakan oleh penari pria dan juga wanita untuk menyambut tamu kehormatan atau tamu penting yang berkunjung ke daerahnya. Misalkan jika ada tamu orang-orang penting yang oleh warga Papua dengan tarian datang ya. Makna dari tarian ini sendiri yaitu sebagai ungkapan rasa hormat dan ungkapan rasa syukur terhadap adanya tamu kehormatan yang datang ke daerah tersebut, dan mereka itu menyambutnya dengan rasa bahagia ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, dari tarian tadi, coba. Nah, tarian selamat datang, tarian saman itu tadi berasal dari mana? Dari Aceh. Ya betul, tarian saman berasal dari Aceh. Bentar ya anak. Nah, lalu makna dari tarian saman itu apa? Coba ada yang masih ingat makna dari tarian saman? Ada yang tahu makna dari tari saman apa aja tadi yang sudah di... Nah, makna dari itu tadi ada keagamaan, kesopanan, dan juga kekompakan. Nah, lalu tadi Ibu mau nanya sekarang nih, tari kecak berasal dari mana? Berasal dari mana? Coba ada yang masih ingat? Bali. Iya, betul. Berasal dari Bali. Lalu kalau tari jaipong berasal dari mana? Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Betul sekali. Nah, Jawa oke. Barat. Lanjut.
ke pembelajaran PPKN akan menjelaskan mengenai karakter individu. Nah, setiap individu itu, setiap individu manusia itu memiliki karakter yang berbeda, anak-anak. Nah, karakternya itu sudah terbentuk dari kecil, namun setiap karakter yang dimiliki individu itu berbeda dan bisa berubah sesuai bertambahnya usia. Karakter atau perilaku yang dimiliki setiap individu itu berbeda, yaitu manusia memiliki perilaku yang baik dan juga perilaku yang buruk. Nah, perilaku yang baik itu patut dicontoh oleh kita, tapi perilaku yang baik itu tidak boleh kita contoh ya. Oke, nah di sini memiliki contoh perilaku baik setiap individu. Nah, contoh perilaku baik yang pertama itu ini di sini ada tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dengan membuang sampah nanti akibatnya itu akan menimbulkan banjir ya. Lalu halaman kita juga jadi kotor ya. Banyak penyakit, oke. Yang kedua ini gambar apa coba? Ada gambar suka berbagi, menolong. ya, sedang menolong kakek-kakek ya. Nah, perilaku baik juga, perilaku baik kita individu juga yaitu kita membantu orang lain atau menolong orang. Samping ini itu ada dua orang anak sedang menolong kakek-kakek menyeberang jalan. Oke. Nah, di sini gambar yang ketiga ini apa coba? Suka berbagi. Sudah berbagi. Suka berbagi ya. Ini ada dua orang anak sedang berbagi apa coba? Berbagi apa coba ada yang ini? Makanan. Nah, kita itu tidak boleh pelit ya sama teman kita sendiri. Kita harus berbagi. Karena dengan berbagi, ketika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, atau kita pun menginginkan sesuatu, teman kita akan membantu kepada kita, oke? Nah, yang selanjutnya, ini yang keempat. Ada perilaku apa nih? Jujur. Iya, nah melihat dari gambar di sini, ya, kenapa dikatakan jujur? Nah, ini ceritanya dua orang teman ini tuh berteman, lalu temannya itu meminjam pensil kepada teman yang satunya. Nah, biasanya kan kita kalau meminjam pensil suka tidak dikembalikan ya, dengan alasan lupa. Tapi temannya ini jujur, dia setelah meminjam pensil lalu dikembalikan lagi kepada temannya. Kita harus jujur ya. Selain itu, jujur juga sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau misalkan kita sudah tidak berlaku jujur ya sama orang, orang tidak akan percaya sama kita, maka kita harus berperilaku jujur. Nah, yang selanjutnya di sini ada perilaku buruk individu. Nah, di sini ada gambar nih ya. Di sini ada gambar sedang bertengkar dengan temannya. Apakah kita bersama teman itu baik? Buruk. Murah ya. Dengan bertengkar kita bisa bermusuhan. Ya, itu tidak baik ya anak-anak semuanya. Kita tidak boleh bertengkar dengan teman. Nah, di sini yaitu apa coba di sini ada gambar. Yang kedua itu kita menghina atau mengejek teman. Nah, di sini ada orang anak laki-laki ya. Dia yang di sini kasihan kan ditertawakan. Kita tidak boleh menghina teman kita ya. Meskipun teman kita itu memiliki kekurangan yang tidak suka sama teman kita tidak boleh menghina atau mengejek teman kita ya, itu tidak baik. Kita harus menghargai teman kita harus berteman baik dengan teman kita. Yang mana? Nah, yang selanjutnya di sini ada membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Apakah kita boleh sembarangan anak-anak? Enggak, boleh. Tidak boleh ya. Dengan membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan apa? Banjir. Akan mengakibatkan banjir. Lalu sampahnya akan menumpuk di mana-mana. Lalu dengan kita membuang sampah ya,
akan menimbulkan banyak penyakit, itu tidak baik. Nah, yang selanjutnya di sini ada perilaku Pelit. yang tadi baiknya pelit di sini adalah pelit. Kita tidak boleh pelit apalagi sama saudara kita sendiri, apalagi sama teman kita sendiri. Kita harus selalu berbagi sama orang ya, tidak boleh pelit. Oke, itu adalah perilaku yang tidak baik. Sekarang Paham. contoh perilaku tadi. Perilaku baik itu tadi ada apa saja? Coba siapa yang mau jawab? Coba Vanessa mau jawab. Perilaku baik individu ada apa saja? Tidak membuang sampah sembarangan. Jujur. Bagi. Iya. Terus menolong. Iya. Mbak, apa tadi perilaku baik ada apa saja? Tidak berjujur. Jujur. Tidak membuang sampah sembarangan. Saling berbagi. Iya, betul sekali ya semuanya. Kali sekarang kali Membantu orang atau dalam orang. Coba Ibu tanya Dava. Dava, perilaku buruk individu ada apa saja? Suka berbagi. Kalau plastik kan nah, terus apa lagi? Pelit. Pintar ya Sembarangan. Dia semuanya. Nah, selanjutnya teman. Selanjutnya Ibu punya contoh cerita perilaku baik dan buruk setiap individu. Dengarkan ya, nanti Ibu akan tanya kembali. Dengarkan baik-baik. Nah, hai semuanya, kenalkan, namaku Sinta. Aku memiliki yang bernama ini. Setiap hari aku selalu disiapkan bekal ke sekolah. Tapi seperti biasanya, temanku yang bernama Tini tidak pernah diberi bekal oleh ibunya ke sekolah. Dia selalu aku yang sedang makan. Karena aku kasihan melihatnya, maka aku bagi 2 nasi bakso dengan Tini. Dan kita makan bersama. Nah, kebetulan untuk hari ini ibuku membungkus nasi dan lauknya menggunakan tas nasi. Aku selalu membuangnya ke bawah meja. Lalu temanku ini selalu mengingatkan bahwa sampah itu buangnya harus ke tempat sampah. Ini adalah orang yang sangat baik. Dia sahabatku, dia selalu membantu aku ketika aku membutuhkannya. Contohnya seperti membantu mengerjakan tugas yang belum dipahami. Selain itu, ini pun yang jujur. Nah, contohnya ketika meminjam pensil, dia selalu mengembalikannya. Itu perilaku baik yang memiliki perilaku yang buruk, contohnya seperti mudah marah. Nah, di dalam perilaku baik itu ada apa saja? Perilaku baik dari Cinta di coba Ibu mau tanya lagi tadi sikap ya perilaku yang baik yang dilakukan oleh Tini di dalam cerita tadi ada apa saja? Nah, Tini, siapa yang mau menjawab? Coba Jenda. Selalu membantu. Apa? Selalu membantu. Iya, selalu membantu. Oke, baik, semuanya sudah paham ya. Nah, sekian pematerian yang Ibu sampaikan. Kurang lebih maaf ya. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doanya?
Eh, Sekarang siapa yang mau berdoa? Kita sudah selesai pelajarannya. Karina. Mahardika mau pimpin doanya? Enggak. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu punya yel terlebih dahulu. Kalian tahu sikap pohon jambu? Yel terlebih dahulu ya. Yel terlebih dahulu. Siap. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Pohon jambu tinggi dan indah, ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Coba semuanya berdiri, ikuti Ibu. Coba berdiri semuanya. Coba, kita sikap pohon jambu sama-sama. Sikap pohon jambu. Aku pohon jambu, tinggi dan indah. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Oke, baik anak-anak ya. Sekarang kita tutup pelajarannya dengan doa. Oke, siapa yang mungkin doanya? bukan. Siapa yang doanya? Silakan. Coba Nindi bikin doanya. Inna lafi usri illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak jangan lupa tetap belajar di rumah ya, membaca di rumah agar kalian itu menjadi orang yang pintar, oke? Kita foto terlebih dahulu anak-anak, coba. Kita foto terlebih dahulu. Saya coba kerjanya senyumnya mana? Senyumnya mana? Sekali lagi anak-anak. 2, 3. Oke, terima kasih ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa keluar ya anak-anak. Ya. Gimana ini keluarnya? Stop. Oh ya anak-anak, nanti akan ada tugas yang kan ya, nanti Ibu kirimkan dulu ke kelasnya. Nanti link Google Form akan dikirimkan melalui WhatsApp, oke? Nanti kerjakan ya. Ya boleh keluar dari kelasnya boleh, silakan. Barangkali mau makan atau minum. Istirahat. Terima kasih semuanya. Apa cina tugas itu sebenarnya?